Di hari ini kita akan mengadakan tur kebun. Jadi jalan-jalan ke kebun di tempat saya bekerja. Jadi saya sudah bekerja di tempat ini kurang lebih sudah 7 tahun ya. Jadi nama tepatnya adalah Bungalow ya. Jadi namanya adalah Yabi Kayu yang berada di Jalan Parangtritis ya, di Kelurahan Timbulharjo, Sewon, Bantul. Kemudian tempat ini berkonsep ramah lingkungan. Nah, ini kita langsung masuk aja ke kebun utama. Ya, seperti ini. Ini sebelah kiri tanaman masih keluarga dengan paku-pakuan dan pakis ya. Kemudian ini ada kolam ikan dan ini ada bambu ya. Ini biasanya burung-burung datang ke sini, ke bambu ini, kemudian dia membuat sarang di sini kadang-kadang, kemudian minum di kolam tersebut. Nah, ini kita masuk ke kebun utama. Jadi teman-teman kalau ingat, ini adalah rumput yang saya tanam beberapa bulan yang lalu. Nah, ini sudah jadi. Ini sebelah kiri kita ada tanaman Thailand basil ini baunya wangi sekali. Kemudian di atasnya ada jambu air ya. Ini seger, ini cocok untuk buka puasa nanti ya. Tak simpen sik ning sak lumayan. Nah, ini jadi ini sebelah kanan ini adalah deretan tales atau apa orang menyebutnya, kimpul ya, giant taro, bahasa Inggrisnya itu giant taro. Nah, kemudian juga di sini juga ada kolam yang fungsinya untuk mencegah panas ya. Jadi ketika cahaya matahari masuk, dia itu kalau sampai di kolam ini kan dia dipantulkan ya. Jadi panasnya itu tidak terasa karena dia diserap dulu oleh air yang ada di kolam. Nah, oke, kita masuk ke kebun ya. Jadi ini kita sebutnya adalah Bungalow 1. Nah, Bungalow 1 seperti rumah di Sumatera, jadi seperti rumah panggung. Kita masuk ke kebunnya ya. Nah, jadi modelnya seperti ini. Jadi kalau mau rileks, santai-santai, nah di sini bisa. Itu juga ada kolam, unsur kolam selalu ada di sini ya, supaya tidak panas. Karena ini adalah kita bilang apa ya, kita tidak memakai AC, kita tidak memakai bahan-bahan yang istilahnya tidak ramah lingkungan. Jadi di sini semua ramah lingkungan. Ya, ini kalau kita buka jendelanya, langsung di luar ada pemandangan yang indah ya. Jadi penduduk desa yang masih bercocok tanam. Oke, setelah dari Bungalow 1 ya, kita akan pergi ke Bungalow 2. Itu kebun yang
saya kerjakan beberapa bulan yang lalu juga ya. Ya, ini Bungalow 2, ini bentuknya juga eksotik ya menurut saya ya. Ini juga ada kolam, terus ada air terjun mini ya. Ini taman yang seperti di Jepang itu. Jadi ya, ini banyak batu-batuan ya, unsurnya batu, kemudian ada rumput, ada tanaman ya, tanaman tropis ya. Kemudian di sini juga ada tanaman edible ya. Nah, gini. Di sini ada seperti bunga tai ayam untuk menghalau hama. Harus itu ya. Di sini itu paketnya komplit. Paket untuk menghalau hama, kemudian paket untuk membuat tanaman menjadi subur. Kemudian ada bordernya juga di belakang, yaitu bambu, bukan bambu Jepang ya, tapi bambu toldoides namanya. Kemudian ya itu, kalau teman-teman lihat ada oyong di situ ya. Nah itu, nah terus ini gembus, gambas. Nah, kemudian setelah dari Bungalow 2 ya, kita masuk ke kebun Bungalow 2 ya. Nah ini temanya adalah garden yang berada di luar ya, atau outside garden. Jadi tamu-tamu bisa duduk di sini santai-santai, rileks, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, bahas gosip ono kene, atau bahas tentang kemajuan untuk bangsa Indonesia. Setelah dari Bungalow 2 ya, kita menuju ke Bungalow 3. Ini Bungalow 3. Oke, kita akan masuk ke kebun Bungalow 3. Ini adalah ya kebun yang ada di Bungalow 3. Nah ini jendelanya akan saya buka ya. Ini seperti melihat pemandangan langsung ya, seperti di TV ya, istilahnya adalah channel namanya Discovery Channel lah. Kita langsung buka. Nah nah seperti tempat bungalow yang lain, selalu ada tempat untuk jagong-jagong di sini. Kemudian kita akan berjalan ke kamar mandinya. Ini kebun yang ada di kamar mandi. Jadi ini biasanya kalau musim kemarau ya, ini bentar lagi musim kemarau ya, ini bunganya ini biasanya itu tumbuh ya, dan baunya wangi. Jadi kalau mandi ya itu sambil ditemani oleh aroma-aroma bunga yang wangi ya, seperti ini, seperti melati. Ini bunga apa ya namanya? Bunga cepiring apa itu ya, itu baunya juga wangi. Jadi baunya seperti melati. Kemudian sambil kungkum di sini ya, nanti sambil
mendengarkan celoteh-celoteh dari katak yang ada di luar ya, dari sawah, dan melihat pemandangan di luar dan dibarengi dengan rembulan dan bintang di malam hari. Jadi syahdu sekali. Dari Bungalo 3 kita menuju ke kebun dari Bungalo 4 ya. Jadi teman-teman kalau ingat ya, sama beberapa bulan yang lalu saya membuat kebun di pojokan dari Bungalo 4 ini. Nah, ini yang musanya dari daun bambu ya. Wah, ini kalau dilihat sudah pada besar ya. Ya, ini kemarin namanya adalah brokoli summer purple, kemudian ada ini paprika ya, dan red basil ya. Ini paprikanya baru akan mulai berbunga. Dari Bungalo 4 kita menuju ke kebun Bungalo 5. Nah, ya, ini adalah kebun Bungalo 5. Nah, ini yang paling bagus ya dari Bungalo 5 adalah dia ada tanaman ya yang ada di kolam ya. Ini istilahnya adalah kolam, bukan kolam renang, tapi adalah kolam untuk rendam ya, untuk merendam badan ya. Jadi karena ini ya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu dalam, paling-paling hanya setinggi dada. Jadi cuman untuk kungkum saja di sini. Ya, ini kalau dilihat ya, ini adalah kolam kungkum alami. Ini ada tanaman edible ya, tanaman pegagan. Kemudian airnya ini jatuh ke bagian yang kedua, kemudian ketiga di sebelah sana, kemudian lari ke sana, disaring oleh tanaman yang ada di sana di pojok, kemudian masuk ke pompa ya. Jadi di sini ada pompa. Ada pompa. Ya, pompanya itu mengalirkan air ke tembok ya. Ini kita sebut sebagai pocket planter. Jadi air yang tadi yang dari pompa, nah ini kita salurkan ke sini. Ini ada pipa-pipa, kemudian kita kasih lubang ya, kemudian airnya akan turun ke tanaman-tanaman yang ada di bawahnya. Kemudian tanaman ini berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang berasal dari kolam ya yang ada di sini. Jadi kolam ini kita isi dengan ikan ya, dan ikannya itu biasanya dia makan lumut-lumutan yang ada di sini ya. Kemudian dia juga pup ya. Nah, terus pupnya ini yang akan kita saring di pocket planter ini. Jadi airnya turun, balik lagi ke kolam utama. Jadi muter terus, kemudian disaring oleh pocket planter kotorannya ya, kemudian digunakan tanaman sebagai pupuk ya, karena kotoran dari
ikan itu bagus sekali untuk pupuk tanaman. Jadi tanamannya ini kelihatan hijau ya, bagus sekali. Dan kita akan menuju ke luar dari bungalow ya. Ini kalau dilihat kita sedang menanam tanaman timun ya. Ini kebetulan timunnya juga sudah berbuah ya, jadi dalam beberapa minggu ke depan kita akan sudah panen ya. Oke, kita akan langsung jalan ke kebun pangan berikutnya. Di sebelah kanan ini ada kolam ya, yang kita isi dengan ikan lele. Kemudian di sini kita ada kebun ini khusus timun ya. Ini kenapa kita kasih jaring ya, karena ada itu apa namanya, ayam biasanya datang sini ngekel terus merusak ini ya, makanya kita kasih jaring. Dan ini ada bunga telang. Nah, terus di belakang sini kita sengaja mengumpulkan semua sampah-sampah organik. Ini biasanya kita sebut sebagai kompos lambat juga. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah tumpukan sampah-sampah organik. Tapi di bawah ini kalau kita ongkrah-ongkrah itu ada kompos yang sudah jadi. Ini umurnya sangat lama sekali ya, karena saya tidak pernah mengodang-aduk ini ya. Jadi istilahnya kita bilang sebagai kompos lambat ya. Jadi dia jadi itu bisa sekitar di atas 6 bulan. Ya, ini kita akan menuju ke kebun pangan selanjutnya. Jadi ini saya sebut sebagai food forest ya. Jadi bentuknya ini sudah seperti hutan mini ya. Jadi saya sulap menjadi hutan pangan. Ini food forest ya. Jadi ini tanaman-tanaman yang ada di sini lumayan cukup banyak. Itu ada jeruk ya. Kemudian di sini ada paprika, ada pakcoy, ada brokoli, ada jambu, kemudian ada pisang ya. Kemudian di sini ada, kita bilang adalah jogangan atau tempat untuk membuang sampah-sampah organik untuk dijadikan kompos. Jadi sangat dilarang keras kalau ada sampah plastik yang ada di sini, karena sampah plastik mengganggu proses pengomposan ya. Kemudian di sini ada marigold ya, terus ada kale, kemudian ada kemangi juga ada, terus cabai juga ada, terus srikoyo londo atau sirsa juga ada. Ini namanya adalah apel puding. Bahasa Inggrisnya itu black saput. Jadi buahnya itu dia seperti puding kalau dimakan. Jadi belenyek-belenyek coklat, enak gitulah. Nah, kemudian di sini ada tanaman kelor, terus ada mangga juga, terus ya di sini setiap pojok ya ini saya kasih jogangan ya untuk tempat kompos juga di sini. Tuh ada jeruk Bali, ini organic waste only. Jadi seperti saya bilang tadi, hanya khusus untuk sampah-sampah organik. Nah, ini ada pepaya juga di sini. Nah, kalau ini kebun di kamar mandi. Nah, ini kita cilik ngantir.
Nah terus ini ini tanaman dolar. Ini saya tanam sekitar 2 tahun yang lalu nih. Ini bagian luar. Dilihat ya, asri dan hijau royo-royo, seger nih moto. Sekian dulu ya teman-teman jalan-jalan kita kali ini. Semoga cukup menghibur. Biasa aku tak semprot tanduran sih. Jangan lupa untuk klik, komen, like, dan subscribe di channel saya, The Gardener Indonesia.